Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Sekolah merupakan salah satu tempat kita menimba ilmu, menimba prestasi dan mendapatkan aktivitas lainnya. Bukan hanya kita mendapatkan ilmu dari guru-guru saja, tapi kita harus memiliki kegiatan untuk mendapatkan aktivitas dan berprestasi. Malaysia episode kali ini, kreativitas siswa yang mendunia bersama saya Yuvaldo Dimas. Sekolah menengah atas merupakan bagian dari pendidikan wajib 12 tahun yang diprogramkan pemerintah dan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui para siswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya seperti kuliah atau melanjutkan ke dunia pekerjaan. Hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia memiliki sekolah menengah atas, baik itu negeri ataupun swasta. Selain belajar banyak hal yang dapat dilakukan selama masa sekolah, juga meningkatkan daya saing antar siswa maupun antar sekolah. Lensa Rafflesia kali ini kita akan melihat dari dekat kegiatan siswa-siswi SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan. Proses belajar mengajar yang dilakukan para guru dan siswa sekilas tak ada bedanya dari sekolah-sekolah lainnya. Siswa belajar seperti biasa, mengikuti pelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru yang disesuaikan dengan peminatan mereka belajar di jurusan IPA atau IPS. Namun yang membuat sedikit berbeda, guru di sekolah ini sudah mengajar menggunakan PowerPoint dan selama pandemi COVID-19, siswa yang ada di kelas hanya setengah dari jumlah siswa. Sebagai remaja, tak puas rasanya jika hanya belajar dari materi pelajaran yang diberikan oleh guru saja. Jiwa remaja memiliki semangat yang masih membara dan rasa ingin tahu yang besar, membuat siswa melakukan banyak hal yang mereka lakukan untuk meningkatkan skill, minat, bakat, dan berprestasi di bidang lainnya. Karena tidak semua siswa mampu berprestasi di bidang akademik saja, banyak juga yang dapat mengembangkan diri dan berprestasi di bidang lainnya. Seperti para siswa-siswi di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan ini memiliki prestasi yang sangat gemilang di bidangnya masing-masing, baik di tingkat daerah maupun tingkat dunia. Nah, apa saja prestasi yang telah ditorehkan oleh para siswa SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan ini? Tetaplah di Lensa Rafflesia di TVRI Bengkulu. Ingat, lakukan 6M untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari penyebaran COVID-19. M pertama, menggunakan salam syar'i. M kedua, menggunakan masker. M ketiga, mencuci tangan dengan sabun. M keempat, menjaga jarak. M kelima, menggunakan hand sanitizer. M keenam, mandi jika pulang dari aktivitas di luar rumah.
Apa sih ya? Jelek banget gambarnya. Ah elah. Ah! Assalamualaikum. Salam. Masuk, masuk. Ada apa? Lihat tuh. Ya elah, hari gini masih pakai TV analog. Pakai digital. Hah? Digital? Nah, gimana? Bagus kan gambarnya? Oh, jadi ini digital. Berprestasi bukan hanya di bidang akademik saja, seperti para siswa SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan ini. Siswa dapat memilih ekstrakurikuler yang mereka sukai dan dibimbing oleh guru yang berkompeten di bidangnya. Salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan ini yang sedikit berbeda dari sekolah lain, yaitu ekstrakurikuler karya ilmiah. Merupakan salah satu ekstra yang banyak mengantarkan siswa di SMA ini menorehkan prestasi baik tingkat lokal maupun internasional. Di mana siswa diminta membuat sebuah karya ilmiah dengan melihat keadaan dan isu yang ada di sekitar mereka. Seperti pupuk NJS yang dibuat oleh Wahyu Fancy dan Mardatila. Mereka membuat pupuk ini karena melihat banyaknya bongkol sawit yang hanya menjadi limbah di desa sekitar karena tak dapat dimanfaatkan oleh para petani dan tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, para siswa-siswi membuat sebuah karya ilmiah itu melihat daerah sekitar atau isu-isu sekitar. Salah satunya adalah bongkol kelapa sawit ini. Nah, kenapa nih teman-teman membuat sebuah karya dari bongkol kelapa sawit? Jadi izin jawab ya Kak, di kabupaten kami, Kabupaten Bengkulu Selatan itu terkenal dengan potensi perkebunan kelapa sawitnya. Nah, terutama di daerah sekitar Kecamatan Pinoraya, Masat, Ulu Manak, dan daerah di sekitarnya. Tetapi dari sisi sampingnya menghasilkan limbah tandan kosong buah sawit ini Kak, yang tidak bisa diolah, tidak memiliki nilai ekonomis, membuat pencemaran berupa bau yang busuk. Jadi menimbulkan pencemaran, dan kalau Kakak dari Bengkulu ke Manak, itu di sepanjang Jalan Raya Pino, di sisi kanan dan kiri jalan itu dipenuhi dengan limbah tandan kosong sawit yang terbengkalai. Jadi dari peristiwa dan fenomena itu kami mencoba untuk mengangkat limbah tandan kosong sawit ini menjadi sebuah produk yang dapat digunakan oleh masyarakat, dan kami beri nama NJS Power. NJS Power ini terbuat dari limbah bongkol kelapa sawit Iya. nih ya. Itu kalau untuk bahan bakunya itu tinggal ngambil saja atau seperti apa? Iya, tinggal ambil saja. Tinggal ambil saja. Itu kalau untuk ini diproduksi, masih diproduksi kah untuk masyarakat atau seperti apa? Kalau untuk saat ini Kak, kami cuma sebatas untuk penelitian, Oh, belum iya. untuk produksi secara massal atau untuk diedarkan, itu belum. Oh, belum ya, berarti masih dalam proses penelitian. Penelitian. Oke, baiklah pemirsa, kira-kira seperti apa untuk proses pembuatannya? Saksikan, dan inilah dia. Oke, pembuatannya cukup mudah di sini, Kak. Kita cukup menggunakan 3 bahan. Bahan baku yang utama adalah tandan kosong kelapa sawit. Yang kedua ada limbah dari kulit nanas. Yang ketiga ada jantung buah pisang. Dan yang terakhir pakai cairan gula merah. Nah, ketika ketiga bahan utama ini akan kita gabungkan, akan kita satukan, lalu dicampur dengan air dari gula merah ini, Kak. Kita aduk sampai rata. Habis itu kita tutup menggunakan tutup untuk mempercepat proses fermentasi.
Itu berapa lama untuk fermentasinya? Untuk proses fermentasinya kita menggunakan waktu 2-3 minggu. 2-3 minggu. Ini sebenarnya pupuk ini untuk apa sih dibuat? Kalian membuat itu untuk apa ini sebenarnya? Oke, pupuk ini dibuat Kak tujuannya untuk membantu para petani buah dan sayuran Kak. Oh, iya. Karena sasaran pupuk ini adalah tanaman-tanaman sayuran. Kemarin kami juga sudah mencobakan pada tanaman cabai dan alhasil sudah dibuktikan sekali bahwa tanaman cabai ini ketika menggunakan pupuk dari NJS Power akan lebih cepat tumbuh kembangnya. Apalagi pasca panennya lebih cepat daripada pakai pupuk kimia. Hasil olahan bongkol sawit tadi dapat menjadi pupuk NJS yang berguna bagi dunia pertanian karena dapat mempercepat proses tanaman untuk menghasilkan. Selain bermanfaat untuk masyarakat sekitar, pupuk NJS ini juga menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pemirsa, banyak hasil karya yang sudah dibuat oleh para siswa dan yang pastinya berprestasi. Namun, itu semua tak lepas dari bimbingan guru dan dukungan dari pihak sekolah pastinya. Nah pemirsa, salah satu agenda yang sangat menarik di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan ini merupakan bazar karya ilmiah. Mungkin langsung saja dijelaskan dengan Pak Kait seperti apa nih Pak untuk bazar karya ilmiah ini sendiri? Ya, biasanya kita kalau mengadakan bazar itu setiap tahun dalam event-event tertentu. Salah satunya misalkan dalam peringatan hari ulang tahun sekolah. Nah, biasanya di dalam bazar seperti ini kita menampilkan produk-produk inovasi dari karya siswa kita yang sudah kita tampilkan atau yang sudah kita ikut sertakan di dalam lomba baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional bahkan internasional. Oh, berarti yang sudah berprestasi saja kah atau semua karya-karya ilmiah siswa Pak? Ya, karena sebenarnya kalau kita lihat inovasi dari karya siswa itu sangat banyak. Kalau misalkan mau ditampilkan semuanya itu sepertinya tidak bakalan tertampung di dalam bazar ini. Nah, biasanya kalau di dalam bazar seperti ini yang kita tampilkan itu adalah siswa-siswa hasil karya inovasi siswa yang memang sudah mendapatkan penghargaan baik di tingkat kabupaten ataupun sampai tingkat internasional. Nah Pak Kait sendiri adalah selaku pembimbing Ya. siswa-siswi yang berprestasi di bidang karya ilmiah. Seperti apa sih Pak untuk melakukan pembimbingan khususnya siswa-siswi agar berprestasi di karya ilmiah ini sendiri? Di SMA 2 itu sebenarnya ada kita selalu menekankan ada yang namanya karakter gemar meneliti. Untuk mewujudkan itu, kita memiliki suatu wadah yang kita namakan dengan pengembangan diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yaitu kelompok ilmiah remaja. Nah, di situ kita akan membantu siswa-siswa kita yang memiliki kemauan untuk berinovasi, untuk menciptakan sesuatu atau mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di situ biasanya kita melakukan pembimbingan. Untuk pembimbingan itu sendiri biasanya kita lakukan setiap minggu 1 kali di bawah pembimbing berjumlah 3 orang. Oh, jadi memang siswanya untuk mencari isu sendiri atau seperti apa nih Pak? Langsung dibimbing siswa meneliti ini atau memang siswa memiliki ide sendiri atau seperti apa nih Pak? Untuk siswa menciptakan sebuah karya ilmiah yang sangat bagus. Ya, kalau untuk masalah mencari isu-isu atau mencari permasalahan, terkadang kita memang menemukan siswa yang memiliki tingkat berpikir kritis. Ya, di samping itu kita sebagai guru pembimbing biasanya memang membantu siswa untuk mencarikan informasi-informasi terbaru atau mencarikan permasalahan-permasalahan yang perlu dicarikan solusinya. Peran pembimbing di sini ya saya rasa sangat penting. Nah Pak, sepertinya langsung saja kita melihat karya-karya yang telah dibuat oleh siswa-siswa SMA 2 Bengkulu Selatan ini dan prestasi-prestasi mereka. Baik, ini salah contoh-contoh dari produk inovasi yang telah dibuat oleh siswa SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan. Ini ada yang dinamakan dengan San Pemarah. San Pemarah di sini merupakan spray anti nyamuk pencegah demam berdarah. Ini pernah kita ikut sertakan di dalam lomba tingkat internasional dan mendapat medali emas di Malaysia. Kemudian bisa dilihat ke arah sana. Baik, selanjutnya ini ada inovasi siswa juga dari buah labu kayu yang memang selama ini kita tahu ini tidak ada yang memanfaatkan. Jadi ini kita coba membuat inovasi untuk membuat suatu produk yang dinamakan dengan tas yang kami beri nama dengan Serawai Babe atau Serawai Batik Pasure. Ini sudah pernah kita ikutkan dalam perlombaan tingkat nasional di Manado di ajang Lomba Festival Seni Siswa Indonesia dan mendapat medali perak. Kemudian masih ada beberapa produk inovasi yang dapat kita lihat di sebelah sana.
Nah, ini merupakan produk makanan yang kita beri nama dengan Biskenda. Biskenda ini adalah biskuit yang terbuat dari cangkang keong mas. Kita tahu bahwa cangkang keong mas itu sebenarnya, keong mas itu sendiri merupakan hama bagi petani. Nah, di dalam cangkangnya itu sendiri sebenarnya terdapat kalsium yang lebih dari 60%. Sayang sekali seandainya ini tidak kita manfaatkan. Nah, oleh siswa kami mencoba berinovasi untuk membuat produk mengolah cangkang dari keong mas untuk menjadi produk makanan yang diberi nama dengan Biskenda. Ini juga sudah pernah kita ikutkan di dalam ajang perlombaan tingkat internasional yang diadakan di Korea dan juga mendapatkan medali emas. Woi. Woi, di sana segalanya. Dak usahlah ngambil sampah tu. Lah tugas pemerintah kita membersihkan sampah tu. Woi sana, sampah di sini banyak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, Dek. Betul tuh, Deng. Jalah. Woi sana. Tidak nengok pengumuman tu. Mato tu dipakai. Mato. Woi sana. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bersihkan sampah ko? Beda sekolah, beda pula cara mengajar dan setiap guru memiliki caranya masing-masing untuk menciptakan siswa agar siap menghadapi masa depan dan berprestasi. Seperti di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan ini memiliki cara sendiri untuk mempersiapkan para siswanya. Inilah beberapa prestasi siswa yang sudah diraih oleh para siswa di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan, mulai dari bidang akademik, olahraga, seni, dan masih banyak lainnya. Nah pemirsa, untuk berprestasi bukan hanya di bidang akademik saja, bisa juga di bidang olahraga seperti yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan ini. Seperti apa kegiatan mereka? Mari kita saksikan. Tim olahraga sepak takraw menjadi olahraga andalan dari SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan yang sering memenangkan lomba. Prestasi yang pernah diukir melalui sepak takraw yakni juara pertama Popda tingkat Provinsi Bengkulu serta meraih juara 2 kejuaraan umum 2 UCAP. Dibentuknya tim sepak takraw SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan ini di bawah bimbingan guru Nob Oktasya Putra, yakni untuk melakukan pembinaan terhadap siswa dan juga untuk mempersiapkan atlet, karena setiap tahun selalu diadakan lomba seperti Popda, Porwin maupun Popnas. Selain sepak takraw, yang tak kalah menarik yakni basket. Tim basket putra dan putri di bawah asuhan dua orang guru, Yozi Kurniawan dan Dina Juliana, dengan nama Bintang Semanda dan Bensing Semanda. Tim basket SMA 2 Bengkulu Selatan sering melakukan latihan gabungan dengan berbagai sekolah, dengan tujuan untuk meningkatkan sportivitas dan persahabatan antar sekolah, menyalurkan prestasi siswa serta melatih fisik, daya tahan tubuh, dan kedisiplinan. Moto basket Bintang dan Bensing Semanda adalah berjuang bersama dengan kerja keras. Melalui moto tersebut, SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan berhasil menoreh prestasi seperti meraih juara 2 Semanda Cup tingkat provinsi, serta berhasil masuk babak semifinal Semanda Cup tingkat provinsi. Tak heran, SMA Negeri 2 dijuluki sekolah sang juara,
karena memang para siswa-siswi dari sekolah ini mampu bersaing dengan sekolah lainnya, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional bahkan internasional. SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan ini merupakan salah satu sekolah unggulan yang ada di Bengkulu Selatan nih Pak ya, yang menciptakan siswa-siswa yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Betul. Strategi apa yang dibuat SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan ini untuk menciptakan siswa-siswa yang berprestasi Pak? Oke. SMA 2 ini untuk menciptakan siswa berprestasi itu kita mulai dari awal perekrutan siswa melalui PPDB. Jadi melalui PPDB ini kita ada beberapa jalur. Itu ada jalur prestasi, kemudian prestasi ini ada 2, jalur prestasi akademik dan non akademik. Iya. Dan kalau yang akademik itu arahnya ke kemampuan intelektualnya di dalam bidang studi. Iya. Kalau non akademik itu mereka di bidang olahraga, seni dan misalnya keagamaan dan segala macam itu. Kemudian setelah mereka duduk, kita bimbing mereka. Iya. Bimbing untuk melaksanakan kegiatan seperti karya-karya tulis ilmiah, ada pembimbing-pembimbingnya khusus. Iya. Nah, gitu. Jadi dengan adanya bimbingan-bimbingan itu nanti kami juga berjenjang. Ada pembimbing itu ada yang beberapa kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas 10, 11, 12. Iya. Jadi artinya supaya mereka pengkaderan. Oh, berarti memang ada pengkaderan sendiri dari SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan ini Pak ya? Iya, Dan ada. kalau untuk pengkaderan ini sendiri sesuai dengan prestasi mereka atau seperti apa nih Pak? Nah, pengkaderan mereka ini, mereka misalnya mengikuti lomba nasional, internasional. Jadi kalau kita pengkaderan, misalnya kita ambil siswa kelas 3, kelas 2, kelas 1 tadi, maka yang kelas 1 kita tentunya melihat prestasi-prestasi yang telah diraih oleh siswa kelas 3 dan kelas 2 nanti termotivasi siswa yang kelas 1 tadi. Jadi kita pengkaderan terus. Iya. Jadi mereka, kalau siswa berprestasi itu bisa ke luar negeri, kemudian nanti masuk perguruan tinggi gampang gitu kan. Untuk pembimbing sendiri Pak, apakah memang dari guru-guru di SMA ini sendiri atau memang ada pembimbing yang expert di bidangnya masing-masing? Kalau untuk pembimbingnya, kita pembimbing seperti karya tulis ilmiah atau karya-karya yang lain itu kita dari guru kita sendiri. Saya sebagai kepala sekolah, itu sebagai manajer bisa melihat, oh siswa ini yang kira-kira guru ini bisa mampu membimbing ini. Dan dilihat dari latar belakang guru itu. Iya. Gitu. Harapan untuk SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan sendiri untuk siswa-siswa yang berprestasi seperti apa nih Pak ke depannya Pak? Harapan kami untuk prestasi-prestasi di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan ini dari tahun ke tahun itu selalu meningkat, baik itu tingkat nasional maupun internasional. Itu harapan kami. Oke. Semoga siswa-siswi terus berprestasi nih Pak khususnya di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan. Amin. Nah pemirsa, kira-kira prestasi apa saja yang telah diraih oleh siswa-siswi SMA 2 Negeri Bengkulu Selatan ini? Saksikan selengkapnya di Lensa Rafflesia episode kali ini. Jangan pernah merasa gagal jika tidak pintar matematika. Jangan pernah merasa tidak kuat jika tidak ahli dalam berolahraga. Karena setiap manusia memiliki kemampuan berbeda-beda yang sudah diberikan oleh Tuhan. Maka hargailah perbedaan itu. Asah selalu kemampuan, tekuni keinginan agar dapat menorehkan prestasi yang gemilang. Banyaknya prestasi yang diraih siswa-siswi SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan juga didukung oleh lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Tak heran jika sekolah ini berhasil keluar sebagai juara 3 lomba sekolah sehat tingkat nasional pada tahun 2019 lalu. Satu lagi prestasi siswa-siswi SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan yang patut diapresiasi, yakni prestasi di bidang seni, baik seni suara maupun seni tari.
juga telah berprestasi baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jangan heran jika para pejabat yang sedang berkunjung ke sekolah ini mendapatkan sambutan yang luar biasa. Para siswa berprestasi di bidang seni tari akan menyambut dengan tari persembahan. Lemah gemulai sang penari dengan iringan lagu persembahan membuat para tamu takjub. Jangan pernah berhenti untuk berprestasi. Gapailah mimpimu dengan cara berusaha, bukan hanya menghayal di dunia nyata. Itulah arti dari kata pepatah bermimpilah setinggi langit, maka kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Karena di dunia ini tak ada yang tak mungkin bagi semua insan yang ingin berusaha dan belajar. Yakinkan diri, kuatkan keinginan. Jangan menunggu hari esok untuk mengembangkan kreativitas. Karena prestasi tak pernah menunggu, teruslah berprestasi di bidangmu masing-masing. Akhirnya saya Yuvaldo Dimas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Hidup Semando! Hidup Semando! cerdas, bertakwa, luar biasa. SMA 2! Suaranya para juara. Itu jangan